Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, kembali lagi kita dalam persekutuan doa pagi online GKI Gatot Subroto Purwokerto. Dan saat ini kita bersama-sama mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Kita bersama-sama boleh kembali disapa dan juga diteguhkan oleh firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Kita memohon Roh Kudus menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur ya Tuhan, karena pada saat ini Tuhan menganugerahkan kami kehidupan. Kami boleh terus berada dalam kasih setia dan juga pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini kami juga bersama-sama Tuhan berikan kesempatan untuk kembali merenungkan sabda Tuhan. Tuhan, tolonglah kami semua, berikan kami hikmat pengertian sehingga setiap firman yang akan kami baca dan juga kami renungkan dapat memperteguh hidup iman kami, dapat mengarahkan hati kami, fokus hidup kami hanya untuk semakin serupa kepada Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami memohon hikmat-Mu untuk dapat melakukan setiap perkataan firman yang akan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Markus pasal kedua, ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempatmu tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara terkasih, ada sebuah kalimat yang mengatakan, jika ingin melihat karakter seseorang, berikanlah ia kuasa. Dan dalam bacaan kita kali ini dalam Injil Markus, kita bisa melihat apa yang menjadi karakter Yesus sebagai anak manusia yang berkuasa. Dalam bacaan Injil kita melihat bagaimana kuasanya sebagai anak manusia untuk memberikan pemulihan pada orang lumpuh itu, pertama-tama melalui pengampunan dosa yang dinyatakan. Dan kita bisa melihat melalui kisah ini bagaimana karakter Yesus yang sungguh penuh kasih, ia yang mau peduli, ia yang hatinya begitu lembut dan tergerak untuk mempergunakan kuasanya dengan baik dan mendatangkan berkat dan juga membuat setiap orang bisa merasakan anugerah kasih-Nya. Dan tidak main-main kuasa yang dilakukan Yesus dalam bacaan Injil kita, Dia memberikan pengampunan dosa, yang artinya kehidupan seseorang dipulihkan, didamaikan dengan Allah dari segala pelanggaran dan juga dosa-dosa yang bisa membuat kita terjerat pada maut. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bagaimana kuasa Tuhan Yesus pada bagian Injil kita. Bagaimana kuasa itu membuat orang bisa melihat dengan terpukau bahwa Dia sungguh adalah anak Allah. Berkuasa, Tuhan yang berkuasa. Kita melihat bahwa Tuhan yang berkuasa dalam bagian Injil kita kali ini adalah Tuhan yang bukan hanya punya otoritas dan juga pegang kendali, tetapi Dia yang juga memerintah dengan membebaskan, memerdekakan, memberdayakan, membenarkan hidup seseorang. Dan juga bahkan dalam kata aslinya yang itu exousia, kuasanya juga bisa untuk memulihkan kehidupan seseorang. Yesus
dalam bagian kita kali ini menampakkan bagaimana kuasa anak manusia itu. Dan salah satu juga yang menjadi saksi betul dalam percakapan dengan orang lumpuh ini adalah ketika Yesus berkata-kata kepada ahli-ahli Taurat itu, yang menandakan kuasa Yesus yang semakin nyata di hadapan banyak orang tentang Yesus yang berkuasa mengetahui isi hati setiap orang. Hati orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat yang pada waktu itu hadir adalah hati yang dipenuhi dengan kebencian. Hati yang terarah pada dirinya sendiri, pada kepentingan kelompoknya untuk bisa menjatuhkan Yesus di hadapan banyak orang. Dan bagi mereka, kesempatan ini adalah sebuah kesempatan emas untuk menjatuhkan Yesus di hadapan orang-orang yang berkumpul pada waktu itu. Namun, karena kuasanya yang begitu besar, Yesus tahu apa yang menjadi isi hati orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Oleh karena itu, dalam Injil Markus yang kita baca, Yesus bertanya, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Kalau Bapak Ibu mau melihat ke dalam Injil paralel yang ada dalam Markus pasal 2 ayat 8 ini, yaitu dalam Matius 9 ayat 4, Yesus dikatakan mengetahui isi hati mereka dan dia berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Bapak Ibu yang terkasih, hati adalah sumber dari kehidupan. Ia bisa membuat kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan, tetapi juga bisa membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang jahat di mata Tuhan. Dan Yesus tahu apa yang menjadi isi hati terdalam setiap manusia. Mungkin raut muka, apa yang dilakukan, perkataan, semua bisa direkayasa. Tapi Tuhan melihat hati. Dan oleh karena itu pada saat ini kita bersama-sama mau terus belajar. Ingatlah, Yesus yang berkuasa itu bukan hanya Yesus yang mencurahkan anugerah dalam kehidupan kita, tapi Dia yang juga mengetahui setiap isi hati terdalam kita. Ketika kita masih menyimpan rasa marah, atau mungkin rasa dendam, atau juga mungkin ketika kita mulai mempertanyakan kehidupan, atau mulai mencari-cari cara yang instan di luar daripada Tuhan, Tuhan tahu isi hati kita. Yesus tentu saja juga tahu isi hati terdalam Bapak Ibu ketika kita berseru dalam doa-doa kita, ketika kita berserah. Yesus tahu apa yang menjadi isi hati yang kita serukan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, marilah hati yang adalah sumber kehidupan itu menjadi hati yang didasarkan pada Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Kendalikanlah hati kita supaya kita bisa punya hati seperti Kristus yang penuh kasih dan juga bisa menjadi bukti nyata berkat dan kasih Tuhan bagi sesama kita. Teguhkanlah hati setiap dari kita supaya hati kita bukan terarah pada diri kita sendiri tetapi kepada Tuhan. Seperti Tuhan yang juga terus mengasihi kita, maka kita pun juga mau mengasihi Tuhan melalui seluruh kehidupan kita. Dasarkanlah hati kita kepada Tuhan, maka Ia akan meluruskan segala jalan kehidupan kita. Dan ingatlah, jadikanlah kehidupan di dalam Tuhan sebagai harta yang tak tergantikan dalam hidup kita. Sebab sebagaimana yang Yesus sampaikan di dalam khotbah yang pernah Dia sampaikan di dalam Injil Matius, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maka mari kita terus menjalani kehidupan dengan hati yang terarah kepada Kristus, supaya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki, semuanya boleh menjadi kebaikan dan juga kasih nyata Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur ya Tuhan karena kami semua boleh bersama-sama kembali disapa oleh firman Tuhan. Karena kami juga tahu kami punya Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang hatinya begitu baik, Tuhan yang hatinya begitu lembut, yang senantiasa peduli dan juga memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang kami alami dalam hidup kami, bahkan sampai apa yang kami rasakan di hati kami terdalam.
Tuhan, kami belajar untuk terus mengarahkan hati kami kepada Kristus, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang semakin serupa dengan Tuhan. Bukan kehidupan yang dipenuhi dengan kepura-puraan ataupun juga di dalam hal-hal yang jahat dan tidak berkenan, tetapi menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan apa yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, yang menjadikan kehidupan kami bukan hanya menikmati anugerah kasih Allah, tapi juga memancarkan anugerah kasih Tuhan dalam setiap perkataan, perasaan, dan juga tingkah laku kami. Kami menyerahkan seluruhnya ya Tuhan dalam hidup kami, dalam segala keterbatasan kami tahu Tuhan yang akan memampukan kami. Kami menyerahkan seluruhnya Tuhan, hidup kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan kami berserah. Amin. Selamat menjalani hari Bapak Ibu saudara terkasih. Yakinlah Tuhan akan selalu memampukan kita untuk memiliki hati seperti Kristus. Tuhan menolong kita semua.